Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan membahas tentang penentuan oksidan dengan spektrofotometer UV vis yang beranggotakan yang pertama ada Cindy Dwi Agustin, ada Isma Masrur Rotul, ada Cahyaning Rahayu, ada Rizky Adela, ada Gradia Chandra Putra, dan Dea Aprilia. Selanjutnya, untuk tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tujuan, 1. Melakukan pengambilan contoh udara untuk parameter gas oksidan. 2. Menentukan kandungan gas oksidan menggunakan spektrofotometri UV vis. 3. Menentukan nilai koefisien korelasi regresi linear, batas deteksi, akurasi, persentase mubalik atau persen recovery, dan estimasi ketidakpastian pengukuran pada penentuan gas oksidan menggunakan spektrofotometri UV vis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan, 1. Ada alat sampling udara ambien, 2. labu ukur 25, 100, 250, 500 mili, pipet ukur 1, 5, 10, 25 mili, neraca analitik, termometer, pemanas spiritus, statif dan klem, barometer, pengaduk kaca, impinger, Erlenmeyer 250 mili, glass maker 100 mili, buret 50 mili, corong gelas, dan gelas arloji. Bahan yang digunakan tuh ada kalium iodida, dinatrium hidrogen fosfat dodekahidrat, larutan natrium hidroksida 1%, larutan asam fosfat, iod, asam klorida, natrium tiosulfat, kalium ioda, dan kanji. Cara kerja. Untuk pertama yaitu standarisasi larutan iod 0,05 N dengan cara pipet 25 mili larutan induk, kemudian ditambahkan dengan 1 mili HCl pekat. Didiamkan dalam tempat yang gelap selama 10 menit. Dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator kanji. Dilanjutkan titrasi sampai larutan berwarna biru. Dilakukan titrasi sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu pengambilan sampel udara, yaitu dengan cara menyiapkan alat sampling udara ambien. Kemudian dimasukkan 10 mili larutan penjerap, diatur laju alir 0,5 sampai 1 liter per menit, kemudian dicatat laju alirnya dan hidupkan stopwatch. Kemudian dilakukan pengambilan sampel udara selama 1 jam. Dicatat temperatur dan laju alirnya. Didiamkan selama 20 menit untuk menghilangkan zat pengganggu. Selanjutnya untuk penentuan kandungan oksidan dalam contoh yang pertama itu kita masukkan contoh ke dalam GoVet, kemudian diukur serapannya menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimal 550 nanometer. Kemudian dilakukan cara di atas untuk belangko juga menggunakan larutan penjerap. Selanjutnya dilakukan pengujian duplo dan kotor akurasi menggunakan spike. Kemudian untuk pembuatan kurva kalibrasi, itu yang pertama kita mengoptimalkan alat spektrofotometer UV vis sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian disiapkan tabung uji berukuran 10 mili, dan kemudian dipipet 0, 5 mili, 1 mili, 0, iya ya, 3 mili larutan standar iod. Kemudian ditambahkan larutan penjerap sampai volumenya 10 mili dan dihomogenkan. Yang terakhir itu diukur absorbansinya dan menggunakan instrumen spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimal mendekati 352 nanometer.
Selanjutnya ada data pengamatan. Di sini yang pertama ada standarisasi larutan iod 0,05 normalitas. Bisa dilihat di tabel volume larutan induknya 25 mili, volume titrasinya 13,67 dan 13,98. Perubahan warnanya dari coklat ke kuning muda terus menjadi tidak berwarna. Selanjutnya ada data pengamatan sampel oksidan di mana ada kode sampelnya, ada sampel 1, sampel 2 serta spike. F1-nya ada 1,25 untuk sampel 1, 1,35 untuk sampel 2 dan 1,5 untuk spike. F2-nya ada 1,5 untuk sampel 1, 1,5 untuk sampel 2 dan 1,5 untuk spike. Untuk waktunya sendiri masing-masing kode itu 60 menit. Untuk TA-nya juga dalam satuan Kelvin itu ada 310,4 dan tekanannya masing-masing 81 mm Hg. Selanjutnya ada penentuan kurva kalibrasi di mana konsentrasi larutan standarnya itu satuannya normalitas dengan 0 normalitas, terus ada 0,025, ada 0,05, ada 0,1 dan 0,15. Absorbansinya ada 0, 0,0612, 0,1281, 0,2459 dan 0,3544. Untuk penentuan konsentrasi sampelnya itu sampel diukur 2 kali dengan absorbansi yang pertama 0,043 dan 0,0456. Sedangkan untuk spike itu absorbansinya 0,0812. Untuk analisis datanya, yaitu yang pertama ada standarisasi larutan standar I2, yaitu dengan rumus N1 dikali V1 dibagi V2, yaitu menghasilkan 0,0553 N. Untuk jumlah oksidan dalam larutan standar iod, yaitu O3 sama dengan jumlah ekuivalen O3 dikali M2, menghasilkan 0,8848 μg. Untuk volume contoh uji udara, yaitu menggunakan rumus F1 plus F2 dibagi 2 dikali PA per TA dikali 298 dibagi 760, yaitu pada sampel 1 menghasilkan 8,4414 liter. Untuk sampel 2-nya menghasilkan 8,7467 liter. Dan untuk spike-nya menghasilkan 9,2096 liter. Kemudian untuk konsentrasi oksidan, yaitu dengan mencari kurva kalibrasi menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan slope 2,1872X plus intercept 0,0256 dengan R kuadratnya 0,9802. Untuk mencari konsentrasinya yaitu menggunakan rumus Y min B per A, yang konsentrasi pertama menghasilkan 0,007955, konsentrasi kedua menghasilkan 0,009144, dan konsentrasi spike menghasilkan 0,02542. Dan untuk konsentrasi sampel udaranya yaitu
yaitu menggunakan rumus A per V dikali 1000. Yang pertama, konsentrasi pertama menghasilkan 0,942 μg per nm kubik. Yang kedua, 1,0454 μg per nm kubik. Dan untuk konsentrasi spike-nya 2,7610 μg per nm kubik. Untuk penentuan LOD dan LOQ-nya menghasilkan data LOD yaitu 0,0318 dan untuk LOQ-nya 0,1060. Dan untuk presisi yaitu dengan rumus konsentrasi sampel dikurangi konsentrasi sampel kedua dibagi konsentrasi sampel rata-rata dikali 100%, yaitu menghasilkan persen RPD 13,9. Untuk penentuan akurasi, yaitu menghasilkan kadar 0,0254 dan persen recovery-nya 84,85%. Untuk ketidakpastian kurva kalibrasinya, yaitu dengan rumus SY per X dibagi slope dikali akar 1 per pengulangan ditambah 1 dibagi jumlah deret standar ditambah XI min X bar kuadrat dibagi slope kuadrat dikali jumlah dari XI min X bar kuadrat. Yaitu menghasilkan data 0,0103. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengujian pada penentuan oksida menggunakan spektrofotometer UV vis adalah oksida dari udara ambien yang telah terjerap oleh larutan NBKI dan bereaksi dengan ion iodin membebaskan iode yang berwarna kuning muda. Konsentrasi ditentukan pada panjang gelombang 352 nm. Kandungan oksidan dalam sampel yang didapatkan adalah sebesar 95,3687. Hasil uji oksidan dalam sampel diperoleh persamaan Y sama dengan 2,1872X plus 0,256 dengan R kuadrat 0,9802. Nilai LOD sebesar 0,0318 mg per liter dan LOQ sebesar 0,1060 mg per liter. Nilai presisi kadar oksidan sebesar 13,90%, nilai akurasi diperoleh sebesar 84,85%, dan nilai ketidakpastian sebesar kurang lebih 0,0103. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.